lama tak terdengar kabarnya, aktris cantik Tamara Blazinski baru-baru ini mengungkapkan kesedihannya saat menggelar jumpa pers. Mantan istri Mike Lewis ini buka suara terkait permasalahan warisan berupa hotel dengan para pengurusnya. Air mata artis blasteran ini pun tak terbendung saat berbicara mengenai permasalahannya. Dalam penuturannya, Tamara mengaku selama 19 tahun dirinya tidak pernah dilibatkan oleh pengurus hotel, meski dirinya merasa memegang saham sebesar 20%. Selain tidak dilibatkan, Tamara juga tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai salah satu pemegang saham. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pengurus perusahaan terus-menerus meminjam utang dan menjadikan hotel sebagai jaminannya. Lalu, langkah hukum apa yang akan disiapkan oleh Tamara dan pengacaranya? Benarkah Tamara akan mempolisikan pengurus hotel atas dugaan penggelapan dana? Kita mau mengklarifikasi atas berita yang beredar bahwa Tamara membuat laporan polisi di Polda Jawa Barat. Adalah benar, pada tanggal 6 Desember 2021 Tamara membuat laporan polisi melalui kuasa hukumnya atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan PT Hotel Bukit Indah Puncak. Dugaan tersebut setelah kami dalami, kami teliti sebagai tim kuasa hukum. 19 tahun Tamara tidak pernah diundang, tidak pernah dilibatkan di dalam perusahaan, di dalam Hotel Bukit Indah Puncak. Tamara mendapatkan haknya sebagai pemegang saham di Hotel Bukit Indah Puncak berdasarkan dari waris bapaknya. Sudah 19 tahun Tamara memiliki saham di hotel tersebut. Berapa persen? 20%. Tidak pernah Tamara mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham, tidak pernah mendapatkan dividen. Setelah Tamara membentuk tim kuasa hukum, baru di ujung Tamara diundang satu kali. Kenapa selama 19 tahun saya diam saja? Karena saya berpegangan kepada cinta kasih, dan saya merasa kalau orang pasti akan berubah, menjadi baik, mempunyai etikat baik. Saya sudah cukup bersabar. Saya sudah cukup bersabar selama 19 tahun, tapi ketika tahun 2020 ada pengurus pengusahaan yang datang ke Bali mengatakan bahwa harus menandatangani surat utang dengan jaminan hotel begitu, dan itu menurut saya sudah sangat keterlaluan, sangat tidak manusiawi. Untuk itu saya sebenarnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, tapi saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Berusaha baik akan diginiin terus. Untuk itu saya memohon kepada Bang Johan sebagai pengacara saya, tolong lindungi saya, mesti bagaimana? Saya sudah nggak ngerti lagi. Saya ingin tenang hidup di Bali.
ngurus anak itu. Saya sama sekali tidak mengerti masalah ini sampai berlarut-larut. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan agar supaya masalah ini mudah-mudahan saya diberi umur panjang, tidak sampai ke anak saya nanti terus dibebani utang, terus dibebani utang ini kita sama sekali tidak tahu menahu. Hotel sampai dengan saat ini masih berjalan sangat baik, tingkat hunian okupansinya cukup baik. Ini bukan hotel yang sudah mau rubuh loh, jangan salah, bahwa ini hotel yang sangat baik, berada di tingkat pas. Jadi rasanya kalau kita bicara mengenai hotel ini tidak berfungsi, ini jauh ya. Hotel ini warisan dari ayah. Ini dibangun sekitar tahun 70-an ya, sekitar tahun 70-an oleh ayah Tamara, dan pada tahun 2001 ayah Tamara meninggal dunia. Setelah itu beliau punya wasiat, dan surat wasiat itu langsung jatuh kepada penerima waris. Jadi di sini ini bukan sengketa waris, tolong ditegaskan, ini bukan permasalahan waris, karena masing-masing pihak sudah menerima warisnya masing-masing. Tamara sudah menerima warisnya, dia dapat waris 20% atas hotel. Ini sudah beralih menjadi permasalahan perusahaan, para pemegang saham yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham. Jadi ini bukan masalah waris. Yang kedua, ini bukan masalah keluarga, karena tidak ada permasalahan keluarga di dalam urusan ini. Permasalahan ini murni permasalahan pemegang saham yang tidak mendapatkan haknya tadi. Bagi Tamara, hotel tersebut sangatlah penting dalam hidupnya. Mengingat hotel itu dibangun oleh ayahnya. Menurutnya begitu banyak penuh kenangan yang tidak mungkin bisa dilupakan. Tidak hanya itu, Tamara khawatir jika permasalahannya ini dibiarkan lama akan berakibat panjang di kemudian hari. Karena hal itulah Tamara mengambil tindakan tegas. Baginya 19 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Apa yang sebelumnya ia harapkan justru tidak terjadi. Para pengurus hotel menurutnya tidak memiliki itikat baik. Lantas, seperti apa kronologis permasalahan antara Tamara dengan para pengurus hotel hingga Tamara tampak begitu sedih? Terlalu banyak memori saya bersama almarhum bapak saya di situ. Dan semenjak hotel kebakar, bapak saya tuh senang banget ngumpulin foto-foto dari saya kecil. Semua juga sudah kebakar. Jadi saya kalau ke sana sedih sekali, apalagi dengan kejadian yang menimpa. Karena hotel itu teman saya waktu kecil dengan almarhum bapak saya. Iya, karena saya pikir kan, saya pikir semua akan berjalan semestinya gitu. Tapi ternyata tidak. Dan kebetulan juga saya kan di Bali mengurusi anak saya dan juga teh manisnya saya gitu. Jadi saya sama sekali tidak tahu bahwa ini terus berlarut-larut gitu. Saya tidak mendapatkan hasil dari 19 tahun itu. Saya cukup kaget didatengin karena mereka tidak pernah melibatkan saya. Selalu rugi. Terus kemudian ketika saya didatengin, saya bingung gitu kenapa nominal yang segitu jaminannya harus satu hotel yang besar. Untuk itu langsung saya hubungi Bang Johan. Hanya mendengar dari zaman ayahnya Tamara, hanya mendengar, tapi laporan resmi adanya di wadah rapat umum pemegang saham. Tamara tidak dilibatkan karena bukan pengurus, tapi dia adalah pemegang saham. Wadahnya laporan itu resminya kan ada di RUPS. RUPS itu wadahnya pemegang saham tahunan.
Tapi itu pun tidak, jadi hanya mendengar saja bahwa ada hutang A, ada hutang B, terus menerus seperti itu. Terakhir puncaknya pada saat Tamara harus menandatangani surat hutang tersebut. Ya. Nilainya tidak sebanding berkali-kali lipat dari nilai hotel tersebut. Ya tiba-tiba seperti itu aja. Datang harus menandatangani sebuah surat hutang. Akhirnya mereka mengerti bahwa pemegang saham harus dilibatkan setelah ada butuh hutang. Kita nggak tahu kenapa dijaminkan seperti itu. Justru itu Tamara bertanya sama negara saatnya udah nggak tahu lagi mesti bagaimana, karena kami berkomunikasi, mencoba komunikasi aktif kepada pengurus perusahaan, tapi tidak ada itikat baik. Merumuskan untuk dibuat suatu bentuk hukum untuk dilanjutkan ke proses litigasi, ke proses hukum lanjutan, karena banyak sekali kejanggalan. Contoh kejanggalan yang paling jelas adalah pada saat kita bertanya bagaimana sih perusahaan ini, oh rugi, perusahaannya rugi. Selama pandemik rugi, yes, selama pandemik rugi betul. Tapi kan pandemik hanya 2 tahun. Bagaimana dengan tahun ke-17, mundur tahun ke yang 16 tahun lalu, 15 tahun lalu. Saya rasa kita bisa lihat nanti teman-teman bahwa hotel itu cukup baik, bertumbuh cukup baik secara fisik, dan tingkat huniannya cukup baik hotel tersebut. Jadi saya pikir laporan keuangan itu tidak bisa diakumulasi 19 tahun rugi, itu dibuka, ditutup itu setiap tahun. Mungkin ada setahun yang rugi dan mungkin ada tahun yang untung. Ini yang lagi diuji. Polisi, penyidik bekerja profesional dan cukup baik. Menurut alur hukumnya rasanya tidak akan lama lagi akan naik status atas dugaan tindak pidana ini. Karena menurut kami dari rangkuman hukum kami cukup alat bukti untuk naik ke sini. Jadi rasanya tidak akan lama lagi. Terima kasih. Ya, karena 19 tahun laporan keuangan tidak pernah diberikan secara patut dan wajar.